Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Naim di channel YouTube saya. Sebelumnya saya ucapkan salam literasi dan salam sukses buat kita. Nah, pada tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar atau saya ingin sharing sedikit pengetahuan tentang bagaimana kita melakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Yaitu yang dimana di uji asumsi klasik ini ada 3 bagian yang saya ingin bahas di sini, yaitu normalitas, multikolinialitas, dan heteroskedastisitas. Nah, jadi ini yang akan kita praktikkan sekarang pada video ini dan yang akan kita pelajari bersama-sama. Selamat menonton. Yang pertama, saya sudah siapkan data di sini. Silahkan teman-teman siapkan data yang mau diuji dan sama-sama kita praktikkan. Dan saya tekankan atau saya ingatkan bahwa silahkan tonton video ini dengan cermat dan teliti dan jangan di skip. Nah, yang pertama saya sudah siapkan di sini datanya, data hasil tabulasi dari kuesioner penelitian kuesioner penelitian, dan ini adalah contohnya. Nah, di sini kita silakan teman-teman buka SPSS-nya di sini. Nah, di sini saya sudah buka. Yang pertama, di sini di data ini saya memiliki 3 variabel. Nah, tentu di sini saya akan tulis 3 variabel. Nah, di sini 3 variabel. Nah, ada 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. X1, X2. Oke. Nah, di sini di desimal ini kita langsung kasih 0 aja. Nah, di sini dimensionnya kita kasih scale. Oke, setelah ini kalau di sini yang lain-lain bisa dirubah, bisa enggak. Misalkan kalau kita mau kasih di value atau di level ini, kita kasih nama di sini apa nama dari variabel X, di sini apa label untuk label X, X2 dan Y, tidak masalah. Tapi di sini saya tidak memberikan label. Nah, langsung ke data view. Nah, setelah ke data view silakan kita copy langsung data yang kita ingin uji. Nah, di sini ada X1. Nah, teman-teman silakan copy ya totalnya atau jumlahnya dari butiran itu. Nah, kita copy. Oke, kita copy. Langsung kita paste di satu. Sama ya. Langsung ke ini. Ulang. Copy. Oke. Setelah teman-teman copy data data tabulasi atau hasil tabulasi dari kuesioner itu ke SPSS, tinggal teman-teman kita akan menguji yang namanya uji asumsi klasik. Ada 3 seperti yang sudah saya sebutkan dari awal. Gimana cara ujinya? Langsung saja ke analyze, langsung ke regression, langsung ke linear. Nah, di sini sudah, kalau misalkan muncul seperti ini, silakan tempatkan posisinya pada sesuai dengan keterangan yang ada di kolom ini, kolom kanan ini. Yang pertama Y itu adalah dependent, kita masukkan di sini. Untuk X1, X2 itu adalah independent. Kita klik. Nah, untuk setelah ini masuk, langsung aja klik ke statistik. Nah, di sini kita klik collinearity, descriptive bisa Durbin-Watson, silakan diklik. Nah, langsung oke. Nah, setelah itu langsung ke float. Nah, di float ini tujuannya adalah untuk menguji yang namanya multikoliniaritas ya di sini. Nah, caranya kita langsung JFrame, klik JFrame ini langsung ke X, series sheet ini langsung ke variabel Y.
langsung di sini di standardized residual float ini kita klik histogram non formal probability float. Oke. Nah, setelah itu langsung ke save ya. Nah, di sini kita langsung klik atau centang unstandardized ya. Ini klik. Langsung setelah itu langsung continue. Oke, setelah itu langsung ke oke. Nah, kita tunggu proses hasil SPSS-nya. Tunggu sebentar. Oke, hasilnya sudah keluar ya. Nah, yang jadi masalahnya bagaimana cara kita mendistribusikan atau menjelaskan dari hasil ini. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa maksud dari hasil SPSS ini. Yang pertama, kita akan menguji yang namanya uji normalitas. Nah, di sini. Di mana di uji normalitas itu ada 3 yang akan kita uji. Maksudnya ada 3, ada bagian gitu. Untuk menguji normalitas itu. Atau untuk melihat data yang kita miliki, apakah terdistribusi dengan normal atau tidak. Ada 3 hal yang kita akan lihat di dalam tutorial kali ini. Yang pertama itu adalah histogram. Ya, di mana sebelumnya uji normalitas itu adalah model regresi atau variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati yang namanya normal. Nah, di sini sudah ada, ini saya copy dari hasil SPSS. Nah, dari mana kita ambil ini? Untuk yang pertama kita jelaskan histogram. Nah, saya ambil ini adalah di sini. Ini. Oke, ini sama. Nah, saya copy ini dari hasil SPSS. Nah, tinggal kita deskripsikan apa maksudnya dari bar chart ini. Oke, di sini maksudnya ini adalah ketika garis ini berbentuk lonceng atau berada di tengah-tengah dan ini bar chart ini balok-balok ini itu mendekat gitu. Ya, mendekat atau mepet. Itu menandakan bahwa data yang kita miliki itu tersebar atau terdistribusi normal. Nah, jadi bisa dilihat di sini garisnya berbentuk lonceng ya, dan balok-balok atau bacat ini mepet atau tidak menjauh gitu. Nah, tapi pada intinya ketika dia garis ini berbentuk lonceng maka bisa dikatakan bahwa data kita tersebar dengan normal. Nah, yang selanjutnya adalah kita melihat yang namanya p-plot. Nah, p-plot ini hasil dari SPSS kita lihat p-plot ini kita ambil di normal p-plot of regression. Nah, di sini. Ya, di sini dia hasilnya. Nah, bagaimana cara kita mendeskripsikannya? Nah, caranya adalah ketika titik-titik ya, ini titik-titik ini, ketika titik-titik ini mengikuti garis diagonal ini, mengikuti garis diagonal ini, maka dapat dikatakan atau dapat diartikan data yang kita miliki terdistribusi dengan normal juga. Jadi di sini titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Tapi misalkan kalau tersebar, ini titik-titik tersebar kemana-mana, maka dapat dinyatakan bahwa data yang kita miliki tidak didistribusikan dengan normal. Nah, dari hasil ini maka data kita dapat kita simpulkan bahwa data yang kita miliki didistribusi dengan normal. Sama seperti ya ada di atas ini di uji histogram. Yang selanjutnya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Nah, uji Kolmogorov Smirnov ini Davel ini. Nah, di sini belum ada teman-teman, belum kita uji. Cara untuk mendapatkan ini hasil ini maka kita kembali lagi ke SPSS. Caranya adalah kita ke analyze ya, langsung ke non-parametric test, langsung ke legacy dialog, langsung ke one sample KS. Okay. Nah, setelah itu maka yang akan kita uji di sini adalah unstandardized residual. Langsung kita klik di sini, kita masukkan ke kolom test variable list langsung.
Nah, setelah itu langsung aja klik OK. Oke, maka hasilnya itu akan muncul seperti ini. Ya, hasil ini saya sudah copy di deskripsi di sini. Nah, tinggal kita akan jelaskan. Oke, sama, sebenarnya sama. Jadi maksudnya di sini ya dari hasil SPSS ini maksudnya itu adalah di sini ada interpretasinya. Jika nilai tingkat signifikan itu lebih besar dari 0,5 maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Tapi sebaliknya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,5 maka data kita dapat dikatakan tidak normal atau tidak didistribusikan normal. Nah, cara melihatnya itu adalah kita melihat nilai signifikan di sini. Oke, saya sudah kasih tanda. Jadi nilai signifikan dari hasil SPSS-nya itu adalah 0,099, yang dimana sesuai dengan interpretasi atau dasar pengambilan keputusan kita, maka yaitu nilai signifikannya itu adalah lebih besar dari 0,5. Maka dapat dikatakan bahwa data yang kita miliki itu terdistribusi dengan normal. Oke, begitu kawan-kawan ya, untuk uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke uji multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas ini, yang pertama di sini adalah tujuannya untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Nah, jadi di sini ini menurut terjadi. Nah, salah satu syaratnya adalah yang pertama, syarat yang harus dipenuhi sehingga data kita ini tidak terjadi multikoliniaritas. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi itu adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, syarat yang kedua itu adalah jika nilai variance impingement factor atau VIF di bawah kurang dari 10,00 dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Ya. Nah, dari mana kita dapatkan tabel ini hasilnya? Nah, kita lihat dari hasil namanya SPSS. Kita langsung ke hasilnya. Nah, kita cari yang namanya koefisien. Nah, di sini koefisiennya. Oke, ini koefisien. Kita lihat, ini hasil ini saya sudah copy di deskripsi. Oke, di sini kita kasih kanan sedikit. Oke. Nah, coba kita bandingkan sekarang atau kita melihat nilai dari tolerance dan BIF atau variance impingement faktornya seperti apa atau berapa besarnya. Nah, di sini di sini nilai toleransinya itu adalah 0,958 untuk variabel X, variabel X2 juga 0,958, yang artinya bahwa ini lebih besar daripada 0,100, ya, lebih besar dari 0,100. Nah, di sini lebih besar. Nilai tolerance X1 0,958 lebih besar dari 0,100. Begitupun dengan X2. Nilai toleransinya yaitu 0,958 lebih besar dari 0,100. Maka dikatakan bahwa syarat yang pertama itu terpenuhi. Ya, syarat yang ini terpenuhi. Syarat yang kedua itu adalah nilai variance impingement factor X1, ya, yang dimana kita melihat di sini untuk variance impingement factornya itu adalah 1,044, sama juga X2 juga 1,044. Oke, kita lihat dari hasil deskripsi bahwa nilai BIF X1 1,044 lebih kecil, ya, di sini 10 sesuai dengan ini 10, ya, lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas
terhadap data yang kita miliki. Ya, jadi dua-duanya dari X1 X2 untuk nilai toleransi atau varian invention factor atau BIF itu dua-duanya sudah memenuhi syarat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa maka tidak terjadi yang namanya multikolinialitas pada data yang kita miliki. Oke, yang terakhir yaitu kita akan uji yang namanya heteroskedastisitas. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ini adalah hasil dari uji SPSS. Nah, dari mana kita dapat ini? Langsung kita balik lagi ke hasil SPSS. Kita akan mengambil di hasil scatter plot namanya. Nah, ini. Oke, di scatter plot ini saya ambil. Oke, karena ini hasil ini sudah saya copy di deskripsi. Tinggal kita jelaskan apa maksudnya. Oke, pada uji heteroskedastisitas ini, peneliti dapat memeriksa apakah terdapat perbedaan yang ada, perbedaan yang tidak sama antara residual satu dengan pengamat lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah dari hasil ini bisa kita gambarkan bahwa data yang kita miliki itu tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas, yang dimana di sini kita lihat titik-titik ini bahwa tersebar secara merata, yang dimana dia ada di atas kosong, di sini 0, dan ada di bawah 0. Sama juga di sini kalau kita lihat dari sini ada di samping kiri 0, ada juga di samping kanan 0. Yang dimana kalau misalkan data kita tidak normal, maka titik-titik ini akan numpuk, teman-teman ya, akan numpuk. Tapi karena data kita normal dari hasil SPSS ini, bahwa kita melihat dari titik-titik yang ada pada pada tabel ini atau pada hasil SPSS, maka dapat dikatakan bahwa data kita normal. Maka dapat disimpulkan pada uji yang ketiga ini, yaitu uji heteroskedastisitas ini adalah maka data kita tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi begitu teman-teman. Jadi pada uji asumsi klasik ada 3, sebenarnya ada 4 ya, tapi di sini saya lebih fokus kepada tiga pengujian aja untuk uji asumsi klasik. Semoga dapat dipahami dan selamat mencoba. Dan salam literasi dan salam pembelajar. Kurang lebihnya mohon maaf.